Aku sudah muak. Aku harus kabur dari penjara iblis ini. Lakukan pembantaian. Salam yang mulia Tuan. Terobos dalam kultivasi, mulai membunuh. Xiao Chen penguasa dunia bawah. Melarikan diri dari penjara iblis. Yang mulia Tuan ampuni hamba. Hamba sempat memiliki pikiran jahat dan menyinggung yang mulia Tuan. Selama yang mulia Tuan mengampuni hamba, hamba akan menerima hukuman apapun dari yang mulia Tuan. Hapuskan kultivasi. Dilemparkan ke penjara kematian. Sisanya akan dipukuli 100 kali. Terima kasih banyak yang mulia Tuan. Selamat yang mulia Tuan atas terobosannya ke alam baru. Paman Kui tolong, jangan terlalu sopan padaku. Yang mulia Tuan, dia adalah nona muda tertua dari keluarga Lin, dan juga komandan wanita termuda di domain naga. Lin Yusu komandan wanita wilayah panjang. Xiao Chan, tuan muda terhormat dari keluarga Xiao. Sekarang meringkuk di dunia bawah ini, bukan manusia maupun hantu. Kau tidak pantas menjadi priaku Lin Yusu. Batalkan pertunangan. 5 tahun lalu, kau membunuh ayah dan ibumu, diusir dari keluarga Xiao. Dan sekarang diasingkan di sini. Dengan penampilanmu seperti ini, kau sama sekali tidak pantas menjadi priaku Lin Yusu. Kamu memang tidak layak. Aku tidak pantas. Kau pikir kau yang mulia Tuan? Kau hanyalah seorang tahanan hukuman mati penjara iblis. Kau hanya pantas tinggal bersama sampah ini. Perlahan menunggu kematian. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Kau pikir aku akan takut pada kelompok sampah tak berguna ini? Berani menyentuhku? Aku akan memerintahkan penghancuran penjara iblis. Penjara iblis ini adalah wilayah yang mulia Tuan. Kau seorang komandan biasa. Bisa menghancurkannya hanya dengan mengatakannya. Kau juga harus bertanya pada Tuan Muda Xiao. Apakah dia setuju atau tidak? Sungguh konyol, kenapa kau tidak bilang saja? Dia adalah yang mulia Tuan. Bukankah itu lebih baik? Bagaimana jika aku Berani menghina yang mulia Tuan, mencari mati. Lapor Nona, kami menerima kabar bahwa yang mulia Tuan telah berhasil keluar dari pengasingan dan akan segera mengadakan perjamuan yang mulia Tuan di kota naga. Sampah, nona muda ini tidak punya waktu untuk mengurusmu. Mulai sekarang, aku Lin Yusu dan Xiao Chan tidak akan ada hubungan apa-apa lagi satu sama lain. Apakah kamu sakit? Yang mulia Tuan, haruskah kita memberi pelajaran pada keluarga Lin? Tidak perlu. Aku masih harus kembali ke kota naga untuk membalas budi Tuan Tualu karena telah menyelamatkan hidupku saat itu. Yang mulia Tuan, ini adalah surat Tuan Tualu yang ditinggalkan untukmu sebelum kematiannya. Apa katamu? Kematian? Siapa yang melakukannya? Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Lu meninggal karena usia tua. Dia tidak disakiti oleh penjahat. Sahabat muda Xiao Chen, aku tahu waktuku tidak banyak. Dan berharap kamu akan pergi ke keluarga Lu untuk menikahi cucuku Lu Suki. Siapkan pesawat segera. Aku ingin kembali ke kota naga untuk menikahi istri Xiao Yuan yang tuan muda tertua keluarga Xiao. Patriark Lu, lama tidak bertemu. Tuan muda Xiao, kau akhirnya di sini. Cepat duduk, cepat duduk. Soki, cepat kemari dan temui Tuan muda Xiao. Ingat apa yang aku katakan padamu. Apel, masih memikirkan saudaraku yang membunuh orang tuanya. Aku percaya kakak Xiao Jin dijebak, Lu Suki. Sampah itu tidak akan kembali. Kau hanya bisa menikahi Tuan Muda Xiao. Aku tidak akan menikah dengannya bahkan jika aku mati. Masalah ini bukan urusanmu. Aku adalah patria keluarga Lu. Jika aku menyuruhmu menikah, kau harus menikah. Berapa banyak wanita muda di kota naga? Semuanya ingin menikahiku. Aku belum menikahi siapapun. Menikahimu. Kau menikah di atas derajatmu. Kalau begitu aku tidak bisa menikah di atas kedudukanku. Aku adalah seseorang yang sudah punya tunangan. Lepaskan dia. Kakak Xiao Jin, kau sudah keluar dari penjara. Suki, kali ini aku kembali agar mereka tidak lagi mengganggumu. Bagaimana jika dia keluar? Hanya orang buangan dari keluarga Xiaoku. Aku melihatmu sekarang. Mungkin bahkan tidak punya tempat tinggal. Untuk apa kau di sini? Aku datang ke sini hari ini untuk menikahi Suki. Ini adalah hadiah pertunangan. Benar-benar konyol. Kau membawa daftar lusuh dan menyebutnya seserahan. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang benar-benar seserahan mewah itu. Seserahan pertama ini adalah kartu hitam paling bergengsi di kota naga. Kau bisa menghabiskan jutaan dengan bebas di mal. Ini sebenarnya kartu hitam yang hanya dimiliki oleh 3 keluarga besar kota naga yang bisa memiliki. Aku akhirnya bisa. Gila-gilaan membeli tas. Bagaimana dengan seserahan kedua?
Kontrak pembangunan kota baru yang mulia. Kontrak pembangunan kota baru yang mulia, itu diperintahkan secara pribadi, untuk dibangun oleh Kaisar Naga. Untuk memberi selamat kepada Yang Mulia, karena telah keluar dari pengasingan. Sekarang keluarga Lu kami akan makmur. Dan ini, hanya ada 30 dari ini secara total. Kartu undangan untuk perjamuan Yang Mulia. Yang Mulia akan hadir secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Ini lebih berharga daripada kertas lusuhmu, bukan? Kakak Xiao Chen, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang dia tawarkan. Aku tidak akan menikah dengannya. Sudahkah kamu melihat kartu ini? Mungkinkah ini yang legendaris? Kartu tanpa batas pengeluaran di kota naga. Melihatnya seperti Kaisar Naga. Sendiri hadir. Ya Tuhan. Hanya ada 3 di seluruh kota naga. Bagaimana sampah ini bisa memilikinya? Tidak mungkin. Kartu ini pasti sesuatu yang kau buat sendiri untuk menipu kami. Sepertinya kau melakukan cukup banyak perbuatan kotor di penjara iblis. Apakah kartuku asli atau palsu? Kamu akan tahu jika mencobanya. Kau benar-benar licik. Kartu ini hanya beberapa tokoh penting yang tahu tentangnya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasinya? Dasar sampah, kau benar-benar berani. Beraninya kau memalsukan kartu emas ungu. Aku akan segera memberitahu kantor polisi dan menangkapmu. Kamulah yang tidak berguna. Bagaimana bisa kamu bilang kartuku palsu? Hari ini Komandan Penjaga Kegelapan Yang Mulia, Tuan Merat Gehosta, hadir secara pribadi. Aku akan meneleponnya dan membongkar trik kecilmu. Apakah kamu tahu nomornya? Kurang ajar. Siapa Tuan Muda Xiao? Patriot berikutnya dari keluarga Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nomor Komandan Wan? Kalau begitu telepon dia. Kakak Xiao Jin, cepat pergi. Setelah masalah ini selesai, aku akan datang mencarimu. Suki, jangan khawatir. Percayalah padaku. Baiklah, kau mencari mati. Ayah itu, bisakah ayah merapotkan diri dan meminta Komandan Wan menerima panggilan? Aku punya masalah yang sangat penting untuk dilaporkan kepadanya. Komandan Wan lelah dari perjalanan dan sudah beristirahat. Untuk apa kau membutuhkannya? Biar ku beritahu. Selama periode perjamuan Zunzil, kurangi membuat masalah di luar dan kembali ke sini. Aku akan mengampunimu malam ini. Besok tunggu aku melapor secara pribadi dan kau akan mati. Tuan Muda Xiao, jangan pergi. Tinggalkan hadiah pertunangan ini di sini untuk sementara. Tasku. Ambil kartu palsumu dan ingat, keluarga Lu kami tidak menyambut narapidana sepertimu. Kakak Xiao Chen, aku akan ikut denganmu. Apa lu, Suki? Kau masih ingin kawin lari? Apa kau tidak punya rasa malu? Sejak zaman dahulu, selalu ada perintah orang tua dan perkataan Mak Komblan. Ayahmu meninggal lebih awal dan ibumu terbaring di rumah sakit. Tentu saja aku nenekmu yang akan membuat keputusan. Sebagai wanita dari keluarga Lu, lebih baik demi keluarga Lu mengejar untung lebih daripada memberikannya gratis. Tembunuh ayah dan ibu, diusir keluarga Xiao, narapidana dengan hadiah palsu, hanya kembali ke atas. Jika kamu berani lari, biaya pengobatan ibumu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Aku juga akan mengusirmu dari keluarga Lu. Suki, kamu harus percaya padaku. Saat perjamuan Sun Tzu tiba, aku akan menjadikanmu wanita paling memukau di kota naga. Hanya kau seorang narapidana, masih pakai kartu palsu ke perjamuan. Hati-hati jangan sampai dipukuli sampai mati. Baik. Baru saja saya bilang untuk mencatat semua pos ini. Kalau begitu Anda ada di atap. Tuanku, Kalau begitu Anda tahu semua tempat tersembunyi di atap. Harus dijaga oleh penjaga tersembunyi. dimengerti. Lin Yusu, Kapten Kota Naga, telah datang untuk memberi hormat kepada Tuan terhormat. Mengerti, kau boleh kembali. Tuan terhormat, di luar sangat dingin. Bisakah Anda membiarkan orang lain masuk untuk menghangatkan diri? Aku bahkan bisa memberikan Tuan terhormat tarian panas, agar Tuan terhormat bisa bersenang-senang. Tuanku, jika Anda kedinginan, saya punya mantel di sini. Silakan ambil dan kenakan. Berdirilah di pos Anda dengan benar. Si Xiao Chen yang tidak berguna itu sudah kembali. Dia sudah dibebaskan. Xiao Qingshan, kepala keluarga Xiao. Bukankah mereka bilang orang yang dikirim ke penjara iblis semua harus menjaga perbatasan dan tidak pernah kembali ke kota? Mungkin dia menyelinap kembali. Ngomong-ngomong, dia mengambil kartu emas ungu. Kartu emas ungu yang dianugerahkan Kaisar Naga kepada Xiao Qinglin saat kami membunuhnya. Aku sudah mengambilnya. Bagaimana dia bisa memilikinya? Pasti palsu. Kalau begitu ayah, bisakah ayah memberiku kartu itu? Apa kau ingin semua orang di dunia tahu bahwa kita membunuh Xiao Qinglin? Ayah, kalau begitu biarkan saja dia memegang kartu palsu itu, menipu dan memperdaya di mana-mana. Biarkan dia bersenang-senang selama beberapa hari. Kita akan menanganinya setelah perjamuan raja terhormat. Kalau begitu aku tidak mungkin membiarkannya hidup terlalu nyaman. Paman Kui, bagaimana penyelidikannya? Dulu Tuas dan Nyonya dicelakai. Itu semua direncanakan oleh Xiao Qingshan dan kepala keluarga Lin. Lin Tiansheng juga turut serta. Baik, aku mengerti. Kalau begitu haruskah kita bertindak melawan mereka? Belum.
Aku akan perlahan-lahan mempermainkan mereka sampai mati. Suki, kesini untuk makan dengan pacarmu. Mari kita bergabung dengan reuni kelas kita saja. Tidak perlu, kami sudah memesan. Dia hanya meminjam reputasi keluarga Xiao untuk menipu dan memperdaya di mana-mana. Hak apa yang dia miliki untuk makan bersama kita? Zhao En, jangan bicara omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong. 5 tahun yang lalu, karena dia membunuh Ayan dan ibunya, dia diusir oleh keluarga Xiao dan dikurung di penjara iblis. Sekarang dia melarikan diri. Keluarga Xiao sama sekali tidak mengakuinya. Tuan muda besar apa yang dia pura-purakan di sini? Sebenarnya, dia hanyalah sampah keluarga Xiao. Jika aku tidak kembali ke keluarga Xiao untuk bertanya, aku juga akan tertipu oleh cucu ini. Apakah dia bahkan pantas makan di sini? Cepat keluar. Kaulah yang seharusnya pergikan. Pakai mata anjingmu dan lihat. Ini kartu eksklusif bagi anggota pilihan. Kau juga mau makan di sini? Bisa. Sekarang berlutut dan menggonggong seperti anjing. Maka aku akan mengasihanimu dan membiarkanmu makan di sini. Lu Suki, aku tidak menyangka pacarmu begitu tidak berharga. Dan kau masih pamer di depanku. Benar-benar menjijikkan. Dalam 3 menit, kau akan diusir. Hanya denganmu, manajer. Ini kartu VIP tokomu. Usir kedua orang ini untukku. Kalau tidak, aku akan mengeluh tentangmu. Kartu Zijin. Kau segera sekarang juga. Keluar dari hotel kami. Apa katamu? Kau tahu siapa aku? Aku dari keluarga Xiao. Ini kartu VIP-ku. Lihat baik-baik. Apa kau makan hati beruang dan nyali macan tutul? Kaulah yang akan kami usir. Kau telah menunda tamu terhormat hotel kami. Kami akan membuatmu membayar. Kenapa kau tidak mengusir mereka? Kartunya palsu. Apa kau pantas dibandingkan dengan tuan ini? Keamanan. Seret orang ini keluar untukku. Ya. Apa yang kau lakukan? Bajingan. Aku akan membunuhmu untuk tuan muda hari ini. Benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saudara-saudara, pergi tangkap dia. Kakak, aku tidak akan berani lagi. Tolong lepaskan aku. Xiao Chen, aku akan membunuhmu. Bawahanmu terlalu lemah. Sampai-sampai dibunuh oleh sampah itu Xiao Chen. Ayah, ini jelas ditujukan pada kita. Jangan kira, aku tidak tahu. Dia hanya bisa membunuh ikan kecil ini. Aku justru berharap dia datang mengetuk. Bahkan jika dia tidak datang mengetuk, kita tetap harus menghadapinya. Yuan Han, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Bawa tetua Xuan Ming, terkuat keluarga Xiao. Bunuh Xiao Chen untukku besar. Ayah, tenang saja. Keluarga lu tidak seperti dulu lagi. Bahkan pavilion Kaisar Naga bekerja sama denganmu. Benar-benar mengesankan. Tuan muda Xiao, bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Ini hanya kebetulan. Benar-benar benar. Hanya kebetulan. Di mana lu, Suki? Dia ada di atas. Aku akan memanggilnya untukmu. Soki. Soki, cepat sapa Tuan muda Xiao. Lu, Suki, ikut aku. Kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Jika kau tidak memberitahuku, dengan jelas, aku tidak akan pergi. Xiao Chen sudah ditangkap oleh kami. Kau datang atau tidak? Apa yang kau lakukan pada kakak Xiao Chen? Jika kau tidak datang, kau mungkin bahkan tidak bisa melihatnya. Untuk terakhir kalinya, Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Lusuki ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, datanglah segera. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan mencincangmu menjadi 1000 ketik. Suki, Kupikir kau tidak akan datang. biarkan Suki pergi. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih memikirkan kekasihmu. Biarkan dia pergi. Baiklah, kalau begitu hari ini aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku akan mempermainkannya. Bagaimana dengan ini? Ini adalah para ahli terkuat dari keluarga kami. 2 tetua Xuan Ming. Hari ini, kami akan mengambil nyawamu. Ahli apa? Mereka tidak istimewa. Ini tidak mungkin. Ini. Gerakan macam apa ini? Tuan Xiao, kami dikirim oleh paman hantu. Suki, kau ikut dengan mereka. Aku tidak akan pergi. Patuhlah. Kalau begitu hati-hati. Kau benar-benar mengenal paman hantu. Siapa sebenarnya kau? Tuan Berdaulat adalah seseorang yang bisa kau sakiti. Jadi itu Tuan Berdaulat.
Hamba yang rendah hati ini buta dan tidak mengenalimu. Hamba yang rendah hati ini meremehkan orang lain dengan mata anjingku. Tuan berdaulat, mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Bagaimana orang tuaku meninggal saat itu? Bicara. Aku tidak tahu. Ayahku yang melakukannya. Aku hanya membiusmu itu saja. Kunci dia untukku. Patahkan anggota tubuhnya. Paksa dia menelan obat itu sekali sehari. Kalian sebenarnya tidak membunuh anak itu. Dia bahkan membawa putraku pergi. Aku tidak tahu teknik kultivasi apa yang dia gunakan. Membuat kami pingsan. Apa yang terjadi setelah itu? Kami juga tidak tahu. Tua, ini catatan yang dia tinggalkan untukmu. Kebencian atas kematian orang tuaku tidak dapat didamaikan. Pada perjamuan Tuan berdaulat, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri saat putramu mati di depanmu. Sampan. Xiao Jin. Tuan berdaulat telah... Kakak Xiao Jin, kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Kau tidak membunuhnya kan? Duduk. Apa? Kalian membunuh Xiao Yuanyang. Bukankah keluarga Xiao akan datang mengetuk pintu kita? Siapa yang terbunuh? Nenek, ayo lari. Sampah ini membunuh Xiao Yuanyang. Mengapa kamu membunuh Xiao Yuanyang? Siapa bilang aku membunuhnya? Shuki yang bilang begitu. Nyonya tua, Patriark Xiao ada di sini. Kita tamat. Xiao Qingshan datang untuk balas dendam nenek. Ini semua karena kamu. Aku akan menyerahkanmu nanti. Xiao Jin. Patriark Xiao, Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga lu kami. Xiao Jin. Aku bersedia menukar milik Tuan berdaulat. Proyek pembangunan kota baru. Dengan nyawa putraku. Putramu tidak ada di tanganku. Jika kau ingin mencari seseorang, pergi tanyakan pada Wan Kui. Xiao Jin, jangan kira hanya karena kau punya Wan Kui di belakangmu. Kau bisa sombong. Sebaiknya kau tidak melakukan apapun pada putraku. Kalau tidak setelah perjamuan Tuan berdaulat, aku pasti akan membuatmu menghilang. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Xiao Jin, kamu kenal Komandan Wan, mengapa tidak kamu katakan lebih awal? Jika kamu mengatakannya lebih awal, bukankah pernikahan dengan Suki sudah beres? Kakak Suki, lihat Xiao Jin mengenal Komandan Wan. Bisakah kau memintanya untuk memperkenalkanku tolong? Biarkan aku mengenal mereka. Kakak Xiao Jin dan Komandan Wan tidak sedekat yang kau kira. Sebaiknya kau tidak memikirkan ide itu. Suki benar. Komandan Wan bukan bawahanku. Bagaimana mungkin dia mendengarkan semua yang kukatakan? Aku tadinya akan menghargaimu. Ternyata kau hanya orang biasa. Nenek, sepertinya kita harus mencari cara lain. Lin Yusu, bukankah dia teman sekelasmu? Dia juga seorang komandan dan bertanggung jawab atas keamanan untuk jamuan Tuan yang terhormat. Mendapatkan surat undangan seharusnya tidak menjadi masalah kan? Kurasa itu berhasil. Lin Tua, kau bilang manajernya menyerahkan hak untuk menjadi tuan rumah. Perjamuan tuan yang terhormat kepadamu. Ya, dia baru saja meneleponku. Manajer Ma ini benar-benar cukup licik. Di satu sisi, dia membalas budi Xiao Qingshui. Di sisi lain, dia juga memperhatikan kita. Bagaimana harus kukatakan ini? Tidak heran, dia bisa menjadi manajer. Namun, ngomong-ngomong soal itu, Xiao Chen tahu kita membunuh orang tuanya. Kenapa dia belum datang untuk membalas dendam? Dia mungkin petarung yang bagus, tapi dia tidak bisa menangani berapa banyak uang yang kita miliki, dan berapa banyak orang yang kita miliki. Itu benar. Oh ya Lin Tua. Lahan Ziun di kota baru yang mulia Tuan sedang dilelang hari ini. Tertarik? Aturan biasanya, aku akan menawar lahan itu. Kau sediakan uangnya. Baik. Yang mulia Tuan, keluarga Lin akan melelang lahan Ziun di kota baru yang mulia Tuan hari ini. Pertunjukan akan dimulai. Bajingan, kenapa kau di sini? Jika kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Status keluarga Lin saya di kota Naga bukan sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh tuan muda yang dibuang. Seperti Anda, sebaiknya Anda segera pergi agar staf penyelenggara tidak mengusir Anda. Keluarga Linmu menawar milik keluarga Linmu. Aku akan menawar milikku. Apakah ada konflik dalam hal itu? Bajingan, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menawar? Sebaiknya Anda segera pergi agar komandan ini tidak marah. Kau hanya seorang komandan. Apa kau benar-benar berpikir kau memiliki kekuatan tak terbatas? Kalau begitu saya akan tunjukkan kepada Anda kekuatan komandan ini. Penjaga usir dia untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusir Tuan Xiao. Ketua, dia adalah tuan muda buangan dari keluarga Xiao.
Tidakkah Anda tahu itu? Dia tidak punya hak untuk masuk. Komandan Lin, lelang ini tidak terbatas pada keluarga Linmu yang memiliki kualifikasi. Tuan ini sudah mendaftar dan mencatatkan diri. Jika kamar dagang kami tidak bisa memperlakukan semua orang dengan setara dan menindas yang lemah dengan kekuatan, bagaimana kami bisa membangun kredibilitas di kota naga di masa depan? Anda ingin menawar. Baiklah, saya ingin melihat apa yang akan Anda gunakan untuk menawar. 8 miliar, 8,2 miliar. 9 miliar. 10 miliar. Orang ini langsung menambahkan hingga 10 miliar. Siapa sebenarnya dia? 11 miliar, 12 miliar. 13 miliar, 15 miliar. Dia mirip sedikit anggota keluarga Xiao. Xiao Chen yang diusir itu. 18 miliar. 15 miliar sudah harga selangit. Anak ini hanya mengoceh omong kosong. Dia mustahil punya uang segini. Dia akan dipermalukan nanti. 15 miliar panggilan pertama, 15 miliar panggilan kedua, 15 miliar panggilan ketiga. Terjual. Silakan ajak beliau ke sini untuk kontrak. Tunggu sebentar, Inspektur Lee. Apakah Anda punya pertanyaan? Apakah dia punya uang sebanyak ini? 15 miliar dengan hak apa? Dengan hak bahwa dia adalah anak buangan dari keluarga Xiao. Dia bahkan mengaku telah berlatih di penjara iblis. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia hanya melakukan persaingan tidak sehat. Jika dia tidak punya uang, kita akan lelang ulang. Ketua, bukan kan? Yang Anda katakan itu sedikit tidak adil. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia tidak punya latar belakang keluarga dan tidak punya bisnis. Dan tidak ada yang menjaminnya. Bagaimana dia bisa menawar? Jika ini tersebar, kita akan kehilangan muka sepenuhnya. Siapa bilang tidak ada jaminan? Saya akan menjamin Tuan Xiao. Pelayan Ma, sebaiknya Anda berpikir baik-baik. Bahkan jika Anda menjaminnya, Anda tidak bisa mendapatkan 15 miliar kan? Inspektur Lin, tolong perhatikan status Anda sendiri. Apakah dia punya uang atau tidak adalah urusan kamar dagang. Itu bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan, Inspektur Lin. Anda, Inspektur Lin, tolong jangan mengganggu ketertiban tempat ini. Jika Tuan Xiao tidak bisa menghasilkan 15 miliar, kamar dagang kami punya cara sendiri untuk menanganinya. Bagus, jika dia bisa menghasilkan 15 miliar hari ini, aku tidak akan menuntutnya. Tapi jika dia tidak bisa, jika aku tidak bisa, apa yang akan kau lakukan? Jika dia tidak bisa, kau akan berlutut dan mengatakan kau adalah sampah. Baiklah, jika aku bisa menyediakannya, kau akan berlutut di tanah dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Dan di depan semua orang katakan bahwa keluarga Linmu berkolusi dengan pejabat dan mengkhianati kepercayaan. Apa kau berani? Kau, Ayah pasti ada trik di sini. Kita harus tetap berhati-hati. hanya karena dia seorang buangan. Bahkan jika pelayan Ma itu membantunya, dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Semuanya, tolong bersaksi untuk Tuan Xiao. Jika Inspektur Lin mencoba mengingkari janji nanti, aku akan menjadi yang pertama menolak. Pelayan Ma, di pengadilan kekaisaran kau berdebat denganku. Itu untuk pembangunan kota naga. Sekarang kau berdiri di pihak buangan sampah ini. Tidakkah kau pikir memanggilmu pelayan Ma terdengar sedikit rendahan? Orang tua Xiao Chen baik padaku. Sudah sepantasnya aku membalas kebaikan mereka. Sekarang bukan. Tapi kau yang berteriak paling keras. Aku harap nanti saat kau mengutuk dirimu sendiri, kau akan sama kerasnya. Presiden gesak kartunya. Transaksi 15 miliar berhasil. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Anda punya uang sebanyak ini? Benar. Pasti ada kesalahan. Inspektur Lin, kamar dagang kami sudah menunjukkan 15 miliar telah dikreditkan. Tolong berhenti bicara omong kosong. Presiden Anda pasti salah membacanya. Tolong periksa lagi dengan cermat. Benar. Lihat baik-baik, saya belum cukup tuh untuk salah membaca. Tidak kurang 1 sen pun dari 15 miliar. Ini sedikit seperti fantasi. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Mungkinkah ini yang tertinggal sebelumnya? Sulit dikatakan, mari kita lihat. Apa yang baru saja kau katakan? Sekarang saatnya untuk menepatinya, bukan? Tentu saja kepala keluarga Lin yang terhormat tidak akan menarik kembali perkataannya, kan? Inspektur Lin, Anda bisa menyesalinya jika mau. Asalkan Anda meminta maaf kepada Tuan Xiao dan bersikap hormat setiap kali Anda melihat Tuan Xiao di masa depan. Tuan Xiao mungkin akan membiarkan Anda pergi. Anda, Jangan sombong. Ayo, berlututlah di depan semua orang. Beritahu semua orang dengan lantang bahwa setiap orang dari keluarga Linmu adalah pengkhianat dan berkolusi dengan pejabat. Katakan. Inspektur Lin, karena Anda kalah, Anda harus mengakuinya. Ayah. Saya akan berlutut. Xiao Chen, saya ingat rasa malu hari ini. Suatu hari saya akan membalas Anda 2 kali lipat. Keluarga Lin saya berkolusi dengan pejabat dan berbahaya. Aku tidak bisa mendengarmu. Anda. Keluarga Lin saya berkolusi dengan pejabat dan berbahaya. Apakah Anda puas sekarang?
The film was translated Sialan. and narrated by M. Bagaimana dia bisa sekaya itu? Sepertinya kita masih meremehkannya. Seharusnya kita tidak meninggalkan masalah ini di belakang waktu itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Tua, sekarang kita hanya bisa mengandalkan putrimu. Bukankah yang mulia sudah di pavilion Kaisar Naga? Kakak Xiao Qin, kau benar-benar luar biasa. Bagaimana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Itu 15 miliar. Aku mengenal seorang teman sebelumnya. Dia juga kebetulan ingin menawar ini. Saya kira itu milikmu. JT itu milik orang lain. Tidak peduli apapun. Seseorang masih membantu kakak Xiao Qin menawar dan mendapatkan siun. Dia benar-benar memenangkan Siun. Sudahkah kamu memikirkan cara mengoperasikannya? Aku tahu keluarga Lumu memiliki bisnis real estate. Milikku adalah milik Suki. Jadi aku berencana untuk menempatkan Siun di bawah manajemen Suki. Sama sekali tidak. Ini terlalu mewah. Aku tidak bisa menanganinya. Xiao Qin memberikannya padamu. Apa salahnya dengan itu? Tepat sekali. Keluarga Lu kami dulu bergerak di bidang real estate. Meskipun skalanya kecil. Tapi sekarang setelah kita memiliki Zion Mansion, status keluarga Lu kita akan naik. Suki jangan menolak. Ini semua adalah niat tulusku. Baiklah, kalau begitu. Nona, seseorang di luar mengatakan dia teman sekelasmu dan ingin bertemu denganmu. Biarkan dia masuk. Baik. Komandan Lin lama tidak bertemu. Lu Tingyu. Kita sepertinya tidak akrab kan? Komandan Lin. Bagaimanapun juga kita adalah teman lama. Hari ini saya punya kabar baik untuk Anda. Jika ada sesuatu katakan saja. Keluarga Lu kami telah memutuskan untuk menyerahkan Zion Mansion kepada keluarga Lin Anda. Selama keluarga Lin setuju, agar kami bisa pergi ke perjamuan Tuan. Keluarga Lu Anda benar-benar rela melepaskannya. Bagus. Asalkan Anda memberikan Zion Mansion kepada keluarga Lin kami. Saya jamin, saya akan menyelamatkan Anda sebuah undangan. Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk menawarnya. Pada akhirnya bukankah itu tetap jatuh ke tangan keluarga Lin saya? Adapun saya bahkan harus berterima kasih kepada Anda dasar bodoh besar. Karena aku bisa menawarnya. Aku bisa membuatnya tidak berguna. Baiklah. Kalau begitu saya akan pulang dan menunggu. Saya akan lihat bagaimana Anda membuatnya tidak berguna. Nanda, kenapa kau melakukan ini? Keluarga Lin sekarang adalah keluarga terbesar di kota Naga. Mereka sangat membantu keluarga Lu kita. Orang ini juga cukup baik padamu. Zion Mansion sebenarnya diberikan kepada keluarga Lu kami. Maka itu milik keluarga Lu kami. Berikan kepada keluarga Lin kemudian akan membawa keluarga Lu kami untuk menghadiri perjamuan Tuan. Selama saya bisa mengenal Tuan, kita pasti akan sangat makmur. Ini dibeli oleh kakak Xiao Chen dengan uangnya. Di mana hati nuranimu? Dasar wanita. Dia hanya orang tak berguna. Yang diusir oleh keluarga Xiao. Uangnya berasal dari sumber yang tidak jelas. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Aku bisa memberitahumu. Uang itu sama sekali belum masuk ke rekening. Proyek itu tidak akan ada di tanganku untuk saat ini. Kamu mempermainkan kami. Menggesek kartu itu nyata saat itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Kamu berbohong kepada kami kan? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Nana, kau sudah keterlaluan. Proyek Zion Mansion ditangguhkan sementara. Nenek itu benar. Proyek Zion Mansion telah ditangguhkan. Xiao Chan sama sekali tidak punya uang. Dia hanya bersama Presiden Kamar Dagang, hanya berakting. Xiao Ken ini. Sudah kubilang uang sebanyak itu. Dia menghancurkan keluarga Lu kita. Nenek, tapi perjanjian transfer sudah ditandatangani. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada keluarga Lin? Ini. Nenek, kalau tidak mari kita berikan kerjasama dengan Pavilion Naga Kaisar. Kepada keluarga Lin, bagaimanapun juga ini adalah proyek besar. Benar. Bagaimana bisa aku melupakan proyek ini? Kalau begitu sudah diputuskan? Ayah, menurutmu kita bisa bertemu? Tuan terhormat yang tinggal di lantai atas malam ini. Jangan khawatir. Selama kita gigih, kita pasti akan berhasil. Jika saya tidak salah, orang yang bisa tinggal di lantai atas pavilion Kaisar Naga ini pasti adalah Tuan terhormat. Ayah, si tidak berguna itu ada di sini lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya saya meremehkan Anda. Tidak disangka Anda bisa tinggal di sini begitu lama. Berani-beraninya Anda di pelelangan. Secara terbuka memprovokasi saya. Anda membuat keluarga Lin kami kehilangan muka sepenuhnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kau tidak cukup pintar.
Kau bahkan tidak bisa melihat trik sekecil itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau mendapatkan posisi inspektur. Anda, baiklah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan saya. Lihat bagaimana saya akan mengusir Anda dari pavilion Kaisar Naga ini. Baiklah. Halo, Buskoy. Saya sedang di pavilion Kaisar Naga sekarang. Turunlah sebentar. Apakah Anda tahu siapa yang saya panggil? Seorang pemegang saham pavilion Kaisar Naga. Saya sarankan Anda untuk segera keluar dari sini. Aku juga ingin melihat siapa pemegang saham ini. Inspektur Lin. Ada apa, Buskoy? Anak ini bilang dia tinggal di sini. Usir dia untuk saya. Anda keluar dari hotel kami. Siapa kau berani mengusirku? Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Saya pemegang saham di sini. Mulai sekarang, kau bukan lagi pemegang saham di sini. Anda bukan siapa-siapa. Cepat keluar dari hotel kami. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang memukuli Anda dan mengusir Anda. Buskoy, orang ini di wilayah Anda dan tidak menghormati Anda. Anda sama sekali tidak bisa menelan penghinaan ini. Jangan khawatir, Inspektur Lim. Saya akan segera mengusirnya. Apa yang Anda lakukan? Kakak ipar, anak ini membuat masalah di sini. Saya menyuruhnya pergi dengan cepat, tapi dia tidak mau mendengarkan. Saya bilang, pelayan mah. Mereka yang tinggal di pavilion Kaisar Naga ini, semuanya adalah pejabat tinggi dan orang-orang terhormat. Tidak peduli seberapa banyak Anda melindungi anak ini, Anda tidak bisa membiarkannya tinggal di sini kan? Bagaimana saya mengatur orang? Bukan untuk Inspektur Lin yang mendikte. Anda. Kakak ipar, kenapa Anda memukul saya? Apakah Anda buta anjing? Ini Tuan Xiao. Dia sudah lama tinggal di hotel ini. Cepat minta maaf padanya. Pelayan Ma. Aku dengar orang ini adalah pemegang saham di sini. Melapor kepada Tuan Xiao. Dia adalah kakak ipar saya, dan memang memiliki beberapa saham. Kalau begitu kau urus sendiri. Dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, Anda bukan lagi pemegang saham pavilion Kaisar Naga. Kakak ipar, kenapa? Siapa dia? Omong kosong apa lagi? Cepat minta maaf kepada Tuan Xiao, atau saya akan mematahkan kaki Anda. Maaf. Pelayan Ma. Kau sebenarnya demi buangan keluarga Xiao ini secara terbuka menentang keluarga Linku. Siapapun, selama mereka tinggal di pavilion Kaisar Nagaku, adalah tamu terhormatku. Kau berani mengganggu tamu terhormat kami, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Bagus, kau punya nyali. Kita lihat saja nanti. Pergi. Kenapa Anda? Aku tadinya mau bertanya, bagaimana kau bisa masuk? Anda tuan terhormat. Ini. Siapa bilang hanya tuan terhormat yang bisa tinggal di sini? Anda tak tahu malu, minta dipukuli. Kau wanita. Bagaimana bisa kau begitu tidak masuk akal? Kau masuk ke kamarku, dan kau masih memukul orang. Pria tak tahu malu. Sepertinya Yusu berhasil. Kalau begitu, bukankah keluarga Linku akan makmur? Tentang masalah hari ini, jika Anda berani membicarakannya, saya akan mencabut nyawa Anda. Kau pikir aku mau? Ini semua karena kau. Masih berani bicara? Halo, ada apa Suki? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Katakanlah kepala keluarga Lu. Aku tidak ingin melihat pencuri kecil berkeliaran, mempengaruhi suasana hatiku. Gubernur Lin jangan tidak sabar. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Xiao Chan, keluarga Lu kami tidak menyambutmu. Jika kamu tahu diri, cepat pergi. Dengar Film tidak was keluar. translated Kakak Xiao Jin and membantu narrated kita by begitu ME. banyak sebelumnya. Apakah kita akan meninggalkannya begitu saja setelah mendapatkan keuntungan? Apakah dia yang membantu? Sebelumnya dia hanya memodohi kita. Dia hanya seseorang yang diusir dari keluarganya. Apakah dia punya kemampuan itu? Lusuki, kau masih belum mengerti. Hanya dia masih mengandalkan reputasi keluarga Xiao untuk menipu dan memperdaya di sini. Ya, dia hanya meminjam reputasi keluarga Xiao.
Apa kau serius akan menyerahkan proyek Paviliun Kaisar Naga kepada keluarga Lin? Kamu pikir kamu siapa? Ikut campur dalam urusan keluarga lu kita. Kami akan memberikannya kepada siapapun yang kami inginkan. Baiklah, kalau begitu kita hanya bisa meminta Paviliun Kaisar Naga untuk membatalkan pesanan. Kamu benar-benar berpikir Paviliun Kaisar Naga memberimu muka. Itu karena keluarga Xiao. Semua bisnis sebelumnya dengan keluarga Lu dibatalkan sepenuhnya. Kakak Xiao Chen, aku minta maaf. Ini semua salahku. Tidak apa-apa Suki, tanpa kau, mereka tidak akan mendapatkan bisnis itu. Pengawas Lin dia sudah pergi. Itu tidak memengaruhi kemajuan kita. Pengawas Lin, mulai sekarang bisnis keluarga Lu kami. Apapun yang Anda inginkan bisa diberikan kepada keluarga Lin. Kalian berdua tampil baik hari ini. Ketika putriku menikah dengan tuan terhormat, aku pasti akan memberikan hadiah besar kepada kalian. Maksudmu membiarkan Yusu menikah dengan tuan terhormat? Ya, Pengawas Lin, apakah berita ini dapat dipercaya? jangan percaya. Tidak. Aku juga ingin memberikan cucuku sebelumnya. Adapun tuan terhormat, tidak masalah jika dia memiliki beberapa wanita lagi. Benar. Selama kau tampil baik, membiarkan cucumu menjadi seler juga bukan tidak mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda, Pengawas Lin. Halo, ada apa bicaralah? Apa pesanan ada masalah? Apa? Nenek pesanan ada masalah. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Pesanan itu sama sekali tidak valid. Pihak Pavilion Naga Kaisar sama sekali tidak mengakuinya. Tidak mungkin. Pesanan itu ditandatangani langsung oleh manajer Ma sebelumnya. Bagaimana mungkin itu tidak berlaku? Nenek, cepat telepon manajer Ma dan tanyakan. Baiklah, aku akan menelpon sekarang. Pengawas Lin, mohon tunggu sebentar. Seharusnya tidak ada masalah besar. Sebaiknya tidak ada masalah. Nenek, bagaimana situasinya sekarang? Manajer Ma berkata bahwa kontrak itu sama sekali tidak ada. Tidak mungkin. Saya sudah memeriksanya sebelumnya. Dia bilang kontraknya palsu. Segala resminya juga palsu. Apel, apakah keluarga Lu berkolusi untuk menipuku? Pengawas Lin, beraninya kami. Memang ada kontrak ini sebelumnya. Ini bukan. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, kalian semua akan mati. Jangan khawatir. Keluarga Lu kita masih punya properti real estate. Ya. Meskipun tidak sebesar Zion Mansion, itu masih bisa diterima. Ya. Baiklah. Maka aset keluarga Lu akan menjadi milik keluarga Linku mulai sekarang. Apakah kau setuju? Setuju, asalkan kamu bisa memperkenalkan cucuku kepada tuan terhormat, aku akan menyetujui syarat apapun. Bagus. Aku akan membiarkanmu kali ini. Jangan sampai ada lain kali. Pengawas Lin tidak akan ada lain kali. Mohon jaga diri. Tuan terhormat, perjanjian pengalihan saham untuk yang lain sudah semua ditandatangani. Bagus sekali, sangat efisien. Orang-orang itu serakah akan uang. Selama uangnya ada, tidak ada masalah. Kalau begitu aku akan mengambil alih bar malam ini. Semua sesuai perintah yang mulia. Semuanya harap tenang. Semua tagihan di bar kami hari ini akan dibayar oleh Tuan Xiao. Terima kasih Bos Xiao. Tapi, kami sekarang tutup untuk perbaikan. Mohon semuanya pergi. Apakah kau mengganggu kami? Apakah kau bercanda? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Semuanya keluar. Siapa kau? Turun ke sini sekarang, atau aku akan membunuhmu. Mulai sekarang bar ini milik Tuan Xiao. Aku rasa kau di sini untuk membuat masalah kan? Belumkah kau dengar ini? Wilayah siapa? Aku tidak peduli ini wilayah siapa. Sekarang, semuanya keluar. Seseorang, ya, cincang mereka dan berikan pada anjing. Baik. Tidak yakin. Kau tahu aku bersama siapa? Aku akan membuatmu takut setengah mati dengan menyebut nama bosku. Lin The film Tianzeng, was Inspektur Lin. translated and Aku narrated menyarankanmu by untuk M. meminta maaf Media. padaku secepatnya dan mengganti semua kerugianku malam ini. Jika tidak ketika bosku tiba, kau akan dalam masalah besar. Maksudmu, kau ingin bosmu membelaimu. Baiklah, aku akan menunggu. Halo, Patriark, ada yang tidak beres. Bar sudah dihancurkan. Dia ingin kau datang sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Apel, seseorang membuat masalah di toko. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Apakah aku membayarmu untuk tidak melakukan apa-apa? Kami tidak bisa mengalahkan mereka.
Tolong datang cepat. Sekumpulan orang tidak berguna. Jadi itu kau. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu berani. Berani membuat masalah di bar keluarga Linku. Xiao Chan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar sekarang. Tuan Xiao sudah membeli saham-saham lainnya. Dia sudah mengakuisisi semuanya. Keluarga Linmu hanya memiliki 30% saham Honey Bar. Sekarang Tuan Xiao adalah pemegang saham terbesar. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mereka bisa menjual padamu? Pasti ada masalah dengan kontrakmu ini. Apakah kontrak itu asing atau palsu? Cari saja seseorang untuk mengesahkannya. Dan kau akan tahu. Apakah kau sekarang akan bekerja di bar bersamaku? Atau sukarela mengundurkan diri? Aku mengerti. Kau hanya menggunakan trik lamamu lagi. Penipuan dan kecurangan. Aku akan menelepon para pemegang saham sekarang juga. Dan membongkar sifat aslimu. Silakan jangan sungkan. Baiklah. Halo. Kau menjual sahamnya kepada siapa? Apple. Ini. Bagaimana sudah selesai menelepon? Sudah kau konfirmasi? Xiao Chen, bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Bar milikku ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi. Kau pasti tidak mampu membelinya. Bisakah kau berhenti bicara omong kosong? Uang itu dari pavilion Kaisar Naga kami. Apakah itu tidak diizinkan? Aku tahu. Itu mamian. Baiklah. Kau punya nyali. Aku akan menarik sahamku. Berhenti. Mari kita luruskan ini dulu. Jika Anda secara sukarela menarik saham Anda, saham-saham ini tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Hak apa yang kau miliki untuk membuat keputusan? Hanya karena saya sekarang pemegang saham terbesar. Biar ku beritahu. Wan, keluarga Linku punya banyak. Aku akan lihat saja. Bagaimana kau mengelola bar ini? Kecuali kau memberiku beberapa bar itu. Maka masalah ini akan selesai. Tangani itu untuknya. Tanda tangani kontraknya. Baiklah kau punya nyali. Ayo pergi. Apakah dia? Masih orang buangan dari keluarga Xiao itu. Apakah ada masalah dengan anggur-anggur itu? Tuan memang brilian. Berhenti menyanjung. Apel. Ayah, Presiden Kamar Dagang tidak memberimu muka. Mengatakan hal-hal seperti mereka tidak bisa mengelolanya. Juga mengatakan, mereka menemukan sejumlah alkohol palsu di bar kami. Itu perlu ditutup selama 3 bulan. 3 bulan apa dia gila? Yang paling menjengkelkan adalah bar Xiaoji tidak disegel. Kenapa? Pelanggan bar. Semuanya kami ambil. Dan tidak ada yang mengantar barang kepadanya. Kurasa, dia juga hanya bisa menangguhkan operasi. Anak ini terlalu beruntung. Bar sekarang sepertinya tidak bisa menghasilkan keuntungan. Hanya bisa mengandalkan proyek lain. Kakak Xiao Chin kau di sini. Pengembangan properti keluarga Lu, kami dibuka untuk dijual hari ini. Aku akan mengajakmu melihat. Baiklah. Aku akan memberimu sebuah apartemen. Kamu tidak perlu tinggal di luar lagi. Bahkan jika Anda setuju, nenekmu juga tidak akan setuju. Dia tidak akan percayalah padaku. Sebelumnya properti ini tidak pernah bisa terjual. Dia dengar kamu cukup akrab dengan manajer Ma. Dia juga membantu. Jadi sekarang sudah mulai dijual. Kakak Xiao Chen tunggu, aku sebentar. Baiklah. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ada di mana-mana? Mengetahui properti kami sedang dijual. Datang untuk menumpang. Suki bilang dia akan memberiku rumah. Kakak Xiao Chin, tanda tangani namamu. Dan rumah ini akan jadi milikmu. Ini kuncinya. Apa hubunganmu dengan keluarga Lin? Dan kau memberinya rumah. Berhenti di situ. Properti keluarga kami sulit dijual. Kau memberikan 1 unit kepada sampah ini. Apa gunanya? Dia banyak membantu kita sebelumnya. Apa salahnya memberinya rumah? Lagi pula aku pasti akan menikah dengannya. Beraninya kau? Lihat betapa miskin dan lusuhnya dia. Apakah dia pantas untukmu? Xiao Chen, apakah kamu benar-benar seorang pria? Meminta rumah dari seorang wanita. Aku akan menikah dengan Xiao Chin. Rumah ini kuberikan dengan rela, bukan kehendak Xiao Chin. Tanpa Xiao Chen ke manajer Ma, makanya properti kita belum laku. Lusuki, apa yang kamu katakan itu salah. Properti ini bisa dibuka untuk dijual. Bergantung pada keluarga Lin saya. Kenapa? Kamu pikir itu sampah ini? Kau ditipu olehnya. Mengapa manajer mau mendengarkannya? Tidak mungkin. Jelas kami yang beri proyek ini kepada Inspektur Lin. Inspektur Lin menemukannya. Properti kami jadi laku. Inspektur Lin, benarkah begitu? Apel, mungkinkah koneksi itu ditemukan olehmu? Kalau begitu saya akan menghentikan penjualan properti ini. Anda berpikir bahwa manajer Ma, hanya karena dia dipanggil manajer berarti dia mengelola segalanya. Bertanya padanya tidak ada gunanya. Segera pergi. Kau tidak diterima di sini. Properti ini sudah dianggap diberikan kepada keluarga Lin. Tentu saja keluarga Lin yang berhak memutuskan. Apakah kamu dengar itu? Sekarang ini di bawah kendali saya. Jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku sekarang, saya akan memberimu 1 unit. Bagi keluarga Linku itu, hanya setetes air di lautan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, properti ini akan disegel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Jika kamu bisa menyegelnya, aku bisa membukanya. Keluarga Lin kami terhubung melalui pernikahan dengan tuan terhormat. Jadi itu berarti Anda sudah bertemu dengan guru terhormat. Bukankah itu jelas? Keluarga Lin kami bertanggung jawab atas, yaitu penerimaan tuan terhormat. Putri saya dan tuan terhormat sudah bersama untuk sementara waktu sekarang. Sial. Jika Suki tahu tentang ini, lompat ke Sungai Kuning Kueng sia-sia baginya. Inspektur Lin, Anda harus memperkenalkan kami kepada Tuan Guru terhormat. Tidak masalah. Xiao Chan, apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan keluarga Lin? Cepat pergi. Bagaimana kalau begini? Panggil putri Anda ke sini. Mari kita tanyakan padanya secara langsung. Seperti apa rupa guru terhormat itu? Inspektur Lin, kenapa kau tidak memanggil Yusu kemari? Aku ingin melihat apa lagi yang akan dia katakan. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya akan memberitahumu. Keluarga Lin kami bukan orang yang bisa kamu main-mainkan. Halo Yusu. Apakah kamu sudah sampai? Sepertinya sebentar lagi. Seseorang akan sangat marah. Berhenti menyindir di sini. Aku akan membuatmu membayar ini nanti. Ayah memanggilku. Yusu, kamu beritahu mereka. Apakah kamu bersama tuan terhormat? Ayah. Kenapa ayah mengatakan semua ini? Apa yang perlu malu? Bisa melayani tuan terhormat. Itu adalah kemuliaan keluarga Lin kami. Ayah. Malam itu. Aku tidak melihat yang mulia malam itu. Lalu kemana kamu pergi semalaman itu? Aku tidak melihat yang mulia. Aku hanya pergi nongkrong dengan teman sekelas. Kamu akan membuatku mati karena marah. Pulanglah bersamaku. Saya sangat marah. Ku beritahu kau, rumah ini tidak bisa diberikan kepadanya. 3 hari kemudian. Tu Xiao, keluarga Xiao sama seperti sebelumnya. Masih berbisnis perhiasan. Mengerti. Ada pembaruan lain. Ya, saya dengar keluarga Lu dan keluarga Xiao menghubungi pemasok giok. Itu giok hijau imperial kualitas terbaik. Sejak kapan keluarga Lu punya koneksi seperti ini? Koneksi yang dibuat Tuan Tua Lu saat dia masih hidup. Saya dengar, transaksi akan berlangsung malam ini. Tuan Tua Lu baik sepanjang hidupnya. Membuat koneksi dengan banyak pihak. Siapa sangka, setelah dia meninggal, keluarganya akan mengacaukan segalanya seperti ini. Lalu haruskah kita mencegatnya? Ya tentu saja. Bawa saya ke keluarga Lu. Kakak Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Mengapa kau di sini lagi? Sudah berapa kali ku bilang, keluarga Lu kami tidak menyambutmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak diizinkan datang tapi kau bersikeras? Kita tidak perlu memedulikannya. Cepat ke hotel. Masalah malam ini tidak bisa ditunda. Ayo pergi. Duduk. Oh benar Suki. Saya dengar, keluarga Lu Anda keluarga Xiao memperkenalkan penjual giok kepada. Ya, keluarga Fang dari ibu kota kekaisaran. Mereka berbisnis giok. Kakekku membantu mereka saat masih hidup. Kali ini dianggap membalas budi. Mengapa keluarga Fang datang ke kota naga? Bukankah ada perjamuan raja dalam beberapa hari? Mereka datang untuk menghadiri perjamuan. Informasi Anda cukup akurat. Oh benar Suki. Apakah Anda tahu, malam ini, di hotel mana, mereka berdagang giok? Kakak Xiao Chen, kamu mau pergi melihat? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Aku membawa Xiao Chen untuk melihat gym berkualitas tinggi milik keluarga Fang. Apa yang dia pahami? Kau membawanya kemari. Giok keluarga Fang dari ibu kota kekaisaran. Pasti bernilai banyak. Saya datang justru untuk melihat. Apakah keluarga Xiao mampu membelinya? Di seluruh kota naga selain keluarga Xiaoku, tidak ada yang mampu membelinya. Begitukah? Kalau begitu saya ingin melihat baik-baik. Apakah keluarga Xiao Anda mampu membelinya? Nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lihat bagaimana keluarga Fang bekerja sama dengan kami. Patriark Xiao silakan duduk. Aku akan pergi melihat untuk Tuan Muda Fang. Suki duduk di sini. Halo Tuan Muda Fang. Aku sudah lama menunggumu. Kau adalah patriark keluarga Lu. Itu aku. Patriark Xiao sudah menunggu di dalam sejak lama. Silakan masuk. Jika bukan, karena tuan tua keluarga Lu telah membantu kakekku, orang sepertimu sama sekali tidak akan memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan keluarga Fang kami. Terima kasih Tuan Muda Fang. Bisa bekerja sama dengan keluarga Fang. Keluarga Xiao kami merasa sangat terhormat. Berapa harga giok ini? Bukan giliranmu bicara di sini. Pergi menyingkir. Dasar sampah. Kalau mau menonton lakukan dengan tenang. Apa kau pikir ini menjual obat dan sayuran? Tuan muda Feng, kau tidak perlu repot-repot dengannya. Berapa? Angka yang belum pernah kau lihat seumur hidupmu. Tuan muda Fang, tolong jangan anggap dia serius. Dia hanya seorang putra yang dibuang. Diusir oleh keluarga Xiao kami. Apakah kau sengaja membuat masalah? Aku peringatkan kau jangan bicara lagi. Ini benar-benar giok kualitas terbaik. Tuan muda Fang, berapa harga yang akan kau jual? Giok-giok kualitas tertinggi ini sulit didapat. Bagaimana kalau begini? Sebagai bentuk hormat kepada Tuan Tua Lu, aku akan memberimu diskon. Kalau begitu terima kasih Tuan muda Fang. Tuan Muda Fang. Potongan mana di sini yang paling berharga?
Potongan istimewa dengan ini adalah yang paling utama di antara yang utama. Satu potong ini saja bernilai 1 miliar. Ini memang cukup langka. Tuan Muda Fang, giok-giok ini jika digabungkan, berapa nilainya? Giok-giok ini bernilai lebih dari 3 miliar. Dibuat menjadi perhiasan, mereka bisa dijual lebih dari 30 miliar. Keuntungannya setinggi itu. Bisnis perhiasan memang menguntungkan. Tuan Xiao seharusnya mengerti itu. Memang keuntungannya sangat besar. Baiklah, aku akan menggesek kartu untuk Tuan Muda Fang sekarang. Kita akan makan bersama setelah ini selesai. Saya ingin sepotong hijau kekaisaran ini. Dasar orang miskin, kau masih menginginkan Imperial Grand. Apa kau sudah gila? Apa kau guli? Tuan Muda Fang baru saja berkata, potongan istimewa dengan ini bernilai 1 miliar. Apa kau mampu membelinya? Apa kau tidak takut lidahmu terpelintir di tiup angin? Tuan Muda Feng mohon jangan tersinggung. Orang yang belum melihat dunia memang seperti itu. Aku bilang, apa kau tahu apa itu istimewa dengan berikan nyawamu padaku? Tuan muda ini tidak akan menukarnya. Anda ingin menjual, saya ingin membeli, itu sangat wajar. Tuan muda Fang, lihatlah penampilannya yang miskin itu. Apa dia terlihat punya uang? Segera pergi. Jangan ikut campur urusan keluarga Fang dan Xiao. Apa kau dengar itu? Potongan hijau kekaisaran ini bagus. Saya ingin menjadikannya cincin dan kemudian memberikannya kepada Suki. Aku akan mati tertawa. Lu Suki, apakah kau percaya apa yang dia katakan? Berhenti berdebat semuanya. Aku yang memutuskan untuk guild ini. Meskipun kau punya uang, aku tidak akan menjualnya padamu. Kalau begitu kita harus meminta tuan tua Anda untuk datang. Kakakku. Apa kau tahu siapa kakakku? Kau bahkan tidak pantas menjadi anjingnya. Xiao Chen, apa yang kau katakan itu omong kosong. Tuan tua Fang, apakah seseorang yang bisa kau temuin? Kapan saja kau mau? Halo. Beritahu tuan tua Fan, saya ingin menemuinya. Tuan Muda Feng memang suka pamer. Ini adalah gayanya yang biasa. Apa, kalau tidak diberi pelajaran, tangan dan kakimu jadi gatal? Ini benar-benar menjengkelkan. Tuan tua Fang, jika kau bisa memanggilnya ke sini hanya dengan mengatakannya, aku akan melakukan siaran langsung makan kotoran. Kakak, kenapa kakak di sini? Salam Fang tua. Aku sudah lama mengagumi nama besar Tuan Tua Fang. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kamu pasti orangnya Pak Tualu. Xiao Chen yang sering dia sebutkan. Ini cucu Pak Tualu, tunanganmu. Momen pasangan yang serasi. Tetua Fan, Anda menyanjung saya. Kakak, dia hanya putra yang dibuang dari keluarga Xiao. Jangan biarkan dia menipumu. Benar The Tetua film was Fang, dia memang diusir translated oleh and narrated keluarga by Xiao M kami. Media. Baiklah, mataku tidak begitu kabur. Sampai aku tidak mengenali Tuan Xiao. Benar, zamrud-zamrud ini semuanya milik keluarga Fang Anda. Saya ingin membeli semuanya. Saya ingin tahu, apakah Anda akan setuju? Tuan Xiao, Anda terlalu baik. Selama Tuan Xiao menyukainya, aku bisa memberikan semuanya kepada Tuan Xiao. Kakak-kakak tidak bisa begitu saja memberikannya. Mereka bernilai miliaran. Benar Tetua Fang. Jangan tertipu oleh penipu ini. Apa kamu menyuruhku? Apa yang harus kulakukan? Tetua Fang, sebenarnya tidak perlu seperti ini. Berapapun harganya itulah harganya. Saya akan meminta seseorang mentransfer uang ke rekening Anda nanti. Semuanya akan sesuai dengan pengaturan Tuan Xiao. Kemarilah, kirim barang-barang itu kepada Tuan Xiao. Apa hubungan Xiao Chen dengan keluarga Fang? Tuan Xiao kami juga tidak tahu. Bahkan Tuan Muda Fang pun tidak yakin. Menilai dari nada bicara Tetua Feng barusan, seharusnya saat kakek masih hidup, dia menyebut Xiao Chen kepada Tetua Feng. Begitu. Itu karena Tetua Fang memiliki hubungan baik dengan Tuan Tualu. Jadi, karena rasa terima kasih, mereka bersedia memberikan barang-barang itu kepada Xiao Chen. Terus terang saja, itu masih karena koneksi keluarga lu. Tapi seharusnya tidak bernilai miliaran. Hanya diberikan begitu saja kan? Itu sangat mungkin. Dulu, kakekmu bahkan menyelamatkan nyawa Tetua Fang. Maka rasa terima kasih itu seharusnya ditujukan kepada keluarga lu, bukan Xiao Chen. Tuan Xiao, kau tidak tahu, ketika orang tuaku masih hidup, dia sangat menyayangi cucuku. Cintai aku, cintai anjingku, seperti kata pepatah. Karena anak ini ingin menjadi menantu keluarga lumu, cari cara untuk mendapatkan barang-barang di tangannya. Kesini, seharusnya tidak masalah besar kan? Kakak Xiao Chen, nenek sudah menyetujui pernikahan kita. Kesepakatan adalah satu hal, tapi hadiah pertunangan tidak boleh sedikit. Xiao Chen, kau ingin menikahi cucuku. Berapa banyak uang pertunangan yang kau siapkan? Lalu berapa banyak uang lamaran yang Anda inginkan? Kemarin, bukankah kau bilang akan memberikan Gio kekaisaran itu kepada Suki? Mengapa tidak mengambil sembrut lainnya dan berikan semuanya kepada keluarga lu kami sebagai hadiah pertunangan? Keluarga lu Anda tidak bergerak di bisnis perhiasan. Untuk apa Anda membutuhkan begitu banyak? Kita bisa masuk ke industri perhiasan. Apa kau tidak dengar kemarin?
Keuntungannya cukup besar. Tidak masalah. Kalau begitu zamrud-zamrud itu akan dianggap sebagai hadiah lamaran. Aku tidak mau hadiah pertunangan apapun. Aku hanya ingin bersama kakak Xiao Qin. Itu bukan urusanmu. Hadiah pertunangan ini untuk keluarga lu kami. Dan bukan untukmu. Baiklah, tidak masalah. Kalau begitu nanti Anda bisa mengirim seseorang untuk mengambilnya dari saya. Baik, kalau begitu sudah beres. Tuan yang terhormat, sesuai instruksi Anda. Giok-gioknya sudah dibawa semua. Minta pelayan Ma mengambil giok-giok ini dan mengirimkannya semua ke keluarga Lu. Sesuai perintah Anda. Patriarch Xiao, apakah giok-giok ini baik-baik saja? Seharusnya tidak ada masalah besar. Kali ini, aku berutang banyak padamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan meminta Inspektur Lim membawamu ke perjamuan Zunxiu. Terima kasih Patriarch Xiao. Kalau begitu aku akan membawa giok ini bersamaku. Tuan yang terhormat, cincin giok hijau kaisar yang Anda pesan sudah siap. Besok Anda bisa memberi kejutan pada Suki. Semua persiapan untuk perjamuan Zunzu sudah siap. Kami hanya menunggu Anda hadir besok. Apa yang akan datang akhirnya tiba. Raja keluarga Xiao telah datang. Bisakah kita pergi hari ini ke perjamuan Zunzu? Undangannya ada di sini. Jangan khawatir, aku pasti bisa membawamu ke perjamuan Zunzu hari ini. Harus Patriarch Xiao. Harus Patriarch Xiao. Setelah perjamuan Zunchu, semua yang aku janjikan padamu dan Inspektur Lin akan ditangani dengan baik. Aku ingin Xiao Chen melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita yang paling dicintainya menikahi putraku. Aku tidak akan pernah menikah dengannya bahkan jika aku mati. Itu bukan urusanmu. Urusan keluarga lu. Diputuskan oleh nyonya tua lu, bukan kamu. Aku tentukan pasanganmu, dan kau harus menerimanya hari ini dengan jujur dan patuh. Tinggal di rumah. Jangan pernah berpikir untuk pergi ke perjamuan Zunzu. Aku tidak mau pergi ke perjamuan Zunzu manapun. Aku hanya ingin bersama kakak Xiao Qin. Setelah perjamuan Zunzil, dia akan menjadi orang mati. Siapa yang mati? Pelayan Ma, kenapa Anda di sini? Nona Lu, Tuan Xiao memintaku menjemputmu dan membawamu ke perjamuan Zunzil. Tuan Xiao, benar ini kakakmu Xiao Chen. Dia sedikit sibuk di perjamuan Zunzil, jadi dia tidak bisa datang sendiri. Dia hanya cocok untuk menyapu sampah di sana. Nona Lu, ayo pergi. Aku akan membawamu berganti pakaian dulu. Baik, Silakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Chen tidak mungkin bisa masuk ke perjamuan Zunzil. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Tetua Fang, Anda sudah tiba. Tetua Feng. Kakak Xiao Qin. Ku bilang padamu kamu hanya seorang pelayan. Apa yang kamu pura-purakan? Lihat. Kami duduk, kau berdiri. Kami makan, kau menonton. Menjadi pelayan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Apakah semua orang mendengarnya? Dia cukup bangga. Ku bilang padamu pelayan tak berguna. Apakah kamu pantas untuk lusuki? Aku hanya menyukai kakak Xiao Qin. Apa hubungannya itu denganmu? Semuanya. Untung saja keluarga Linku membatalkan pertunangan dengannya. Jika kami terjerat dengannya, bukankah itu akan menjadi seperti Benalu? Suami idealku. Jelas bukan orang tidak berguna, tapi yang mulia. Kapten Lin adalah pahlawan wanita di antara para wanita. Jika dia bisa mendapatkan restu dari yang mulia, itu juga akan menjadi peristiwa yang membahagiakan. Saya dengan usia yang mulia Tuan, sudah 50 atau 60 tahun. Ini sepertinya tidak cocok dengan usia Kapten Lin, bukan? Si tak berguna dari keluarga Xiao itu berhenti bicara omong kosong di sini. Namun aku mendengar yang mulia, baru berusia sekitar 30 tahun. Dan terlebih lagi dia pria tampan, dan anggun seperti pohon jiok yang melambai ditiup angin. Kita akan tahu dengan jelas nanti saat kita melihatnya. Suki, saya akan memberimu hadiah nanti. Apakah itu sesuatu yang lezat? Apakah kau babi? Yang kau tahu hanya makan. Halo Komandan Wan. Komandan Wan, mereka yang datang menghadiri perjamuan yang mulia kali ini adalah keluarga-keluarga terkemuka dari kota Naga. Selanjutnya, kami akan mengundang yang mulia keluar. Xiao Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali ke sini. Yang mulia akan segera tiba. Xiao Chen, kau mencari mati. Kau berani mengacau selama masalah sepenting ini. Kakak Xiao Qin, cepat pergi. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Kau memalukan dan merusak. Cepat pergi dari sini. Suki, saya akan memberimu kejutan. Sepuluh 10.000 hantu menyambut yang mulia. Bangun. Ya, orang ini adalah tuan rumah perjamuan yang mulia ini. Yang mulia, kami dengan hormat menyambut yang mulia. Tidak mungkin. Dia pasti palsu.
Keluarga Fan dari ibu kota kekaisaran bisa membuktikannya. Tuan Xiao adalah tuan yang terhormat. Tuan Xiao adalah yang mulia. Jika Tuan Xiao bukan yang mulia, siapa lagi yang bisa menyandang gelar ini? Kamu. Aku bukan manusia. Aku salah menilai orang. Aku sebenarnya tidak setuju dengan cucuku sendiri menikahi Tuan Yang Mulia. Aku pantas mati. Nenek. Bagaimana mungkin dia tidak mungkin? Sudah berakhir. Semua ini sudah berakhir. Kamu putra terbuang dari keluarga Xiao. Dengan hak apa kamu menjadi yang mulia Raja Dunia Bawah? Sekarang, aku juga telah menembus ke alam bela diri ilahi. Film was translated Bahkan jika kamu and adalah yang mulia Raja narrated by Dunia Bawah, Emilia. lalu kenapa? Xiao Qingshan, jangan lancang. Kau pikir kau pantas? Aku akan membunuhmu. Ini adalah telapak pemecah keterampilan unit milik yang mulia Raja Dunia Bawah. Apakah Anda benar-benar yang mulia Raja Dunia Bawah? Lin Tianshan, kematian orang tua saya waktu itu ada hubungannya denganmu bukan? Tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dia. Itu semua keluarga Xiao. Aku hanya bertanggung jawab untuk menyergap dan membunuhmu di tengah jalan. Bukankah Anda diselamatkan oleh Patriark Lu? Lin Tianshan berkolusi dengan keluarga Xiao untuk menjebakku. Seseorang. Seret dia keluar. Yang mulia, tolong ampuni aku. Ayah, Putriku sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Tolong ampuni putriku. Tolong ampuni. Yang mulia. Lin Yusu dicopot dari jabatan resmi dan diturunkan menjadi rakyat biasa. aku telah berfantasi berkali-kali tentang bersama yang mulia. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku secara pribadi akan merusak pertunangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak rela. Aku tidak rela. Yang mulia, Bahkan jika kau tidak membatalkan pertunangan, aku juga akan membatalkan pertunangan itu. Karena di hatiku, hanya ada Suki. tidak. Kau hanya bisa menikahiku karena malam itu. Diam. Tidak heran cara dia memandangmu berbeda. Bukan. Dengarkan saya menjelaskan padamu. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ini benar-benar salah paham. Tidak, kau sudah melihat seluruh tubuhku. Kau harus menikahiku. Diam. Kau diam. Xiao Jin, apakah ini kejutan yang kamu bilang akan kamu berikan padaku?